dengan tanpa malu gue menyatakan bahwa gue sebetulnya malu sekali gitu. Ternyata butuh pandemi untuk menyadarkan Marcel Siahaan. Ngomong kayak gini nih gawat nih gue. Soalnya ketakutan gue adalah kalau suatu saat gue udah rebah nih, ya, gue cuman khawatir suatu saat anak-anak gue ketika ditanya bapaknya siapa, dia bahkan tidak mau menyebut nama bapaknya siapa karena bapaknya nggak ada guna di dunia ini. Wow. Itu aja. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue penasaran nih bro, lu sendiri tadi sempat bilang gitu di 2020 sampai sekarang pas zaman pandemi itu, wow, so many things. Ada gak sih momen dimana lu benar-benar sebagai seorang mualaf ngehadapin sesuatu yang berat banget, yang mungkin dulunya gitu ya, ketika lu sebelum memeluk agama Islam dan sekarang ini ketika lu udah jadi Muslim, cara pandang lu berbeda dalam menghadapi tantangan tersebut. What was the lowest point? Boleh diceritain apa itu dan how do you, bagaimana cara lu menghadapinya sekarang gitu? Lowest point adalah berkomunikasi dengan ring satu gue nih, dengan Rima, dengan anak-anak yang mengalami kondisi turmoil ya, kondisi agak kacau, terutama di waktu pandemi kan itu kerasa sekali, lalu kemudian post pandemicnya juga ada, dan ternyata kuncinya adalah gue yang belum ngeberesin internal gue gitu. Internal gue belum beres. Jadi kasarnya nih, kalau misalnya nggak ada mereka pun misalnya, gue dengan siapa orang mana lagi, selama gue tidak membersihkan itu, tidak ngeberesin ini, si internal issue ini, nggak selesai. Nah, ketika gue menjalani proses sebagai Muslim, gue, yang tadi gue bilang, gue tidak bisa hanya sekedar paham dan ternyata si Marcel Siahaan ini, dia harus menjalankan syariat. Dia baru bisa benar-benar menjadi seorang Muslim yang sejati menurut pemahaman si Marcel ini adalah ketika dia paham, tapi dia juga tahu rasanya menjalankan itu se-ekstrim-ekstrimnya. Jadi kayak misalnya sholat, ya, lalu kemudian zakat, lalu kemudian puasa. Itu yang gue lakukan. Sebelumnya obviously sebelum mualaf enggak gitu, tapi setelah mualaf juga bukan langsung loh Dan. Itu maksud gue. Enggak langsung loh, Jadi di bahkan ketika kita ngobrol di 2020 mungkin masih banyak bolong-bolong kayak gitu misalnya. Iyalah pasti. Dan tapi ketika lu benar-benar kena hantem di pandemi, ketika lu bilang dimana itu emang berat banget buat kita semua. Di situ baru lu menjalankan syariatnya. Makanya gue dengan tanpa malu kan gue bilang kan, yang membuat gue dengan tanpa malu gue menyatakan bahwa gue sebetulnya malu sekali gitu. Ternyata butuh pandemi untuk menyadarkan Marcel Siahaan. Yang sebetulnya tanpa harus ada pandemi, lu harusnya udah sadar Marcel gitu. Sebelum ini lu harusnya udah sadar. Banyak hal kok. Tapi perlu sebuah momen pandemi yang membuat lu kemudian bisa akhirnya memutuskan untuk membaca semua sign-sign ini dan kemudian memutuskan untuk oke, ini tugasnya Pak Bos, ini tugas gue. Ini tugasnya lingkungan gue, ini tugas gue. Jadi apa hal-hal yang kayak gitu akhirnya membuat gue jadi lebih apa ya, lebih enak aja hidup gue. Jadi gue tahu gitu, oh gue tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk sesuatu yang bukan tugas gue, bukan kapasitas gue gitu. Kadang-kadang kan kita selalu berpikir terlalu banyak tentang sesuatu yang bukan kapasitas kita, bukan tugas kita, gitu ya. Terus kemudian berandai-andai kita bisa melakukan itu, padahal come on, udahlah gitu. Lu nggak se-define itu bisa melakukan itu. Boleh nggak lu nggak usah mikir-mikir itu gitu. Udah lakuin aja apa yang lu bisa lakuin sekarang. Kayak gitu. Jadi dari hal-hal yang gue jalanin itu seperti ya, sholat lebih serius. Gue gak bilang lebih rajin ya. Lebih serius loh. Karena sholat 5 waktu itu gak gampang loh. Dan tadi lo bilang, kekhusyuan itu kan gak gampang. Sekarang lo lagi sholat nih. Apalagi sholat duhur, sholat asar tuh kan yang banyak orang lalu lalang. Lagi sholat tiba-tiba tenonet. Ganggu. Atau tiba-tiba, aduh kenapa sih musik motong keramik jam segini gitu. Kenapa gak sholat dulu gitu. Kenapa mesti motong keramik jam segini kan gitu. Atau tiba-tiba gue inget ini, gue inget tugas ini gitu. Jadi memang
Nah untuk terus memotivasi diri gue bahwa nggak boleh berhenti ya. Ayo terus latihan terus. Ya perbaikin sholat lu, perbaikin cara lu berkomunikasi, Ya. ya termasuk berkomunikasi sama diri sendiri. Pelan-pelan akhirnya apa yang gue impikan bahwa gue berharap kita semua nih di dalam keluarga gue kita bisa saling mengingatkan mungkin hanya dengan sekedar kedipan mata atau hanya sekedar gestur kita udah saling bisa ngingetin untuk yuk kita balik lagi ke core yuk gitu. Ya. Gitu. Itu alhamdulillah sudah terjadi. Gue to be honest Sal, gue suka banget Marcel versi ini. Lu lebih cerah. Lu nggak tahu kenapa ketika lu ngomong gitu ya, yes, gue juga setuju. Ada sebuah keringanan yang terjadi gitu. Dan secara frekuensi itu kayaknya it's just light. Light itu bukan cuma ringan, tapi light itu terang juga gitu. You know like I love this version of Marcel. Nah, gue yakin banget lah kalau misalnya di keluarga lu sendiri dari semuanya gitu ya, dari Keenan, Seth, Edgar gitu, mereka bertiga bersyukur banget sama Tuhan karena mereka mempunyai ayah yang lebih baik gitu. Ayah 2.0 itu gitu. Wow. You know what I mean? Dan Rima sendiri juga memiliki suami yang lebih baik, lebih tadi ya, disiplin dengan syariatnya dan lain-lain. Kalau ngomong kayak gini nih gawat nih gue. Soalnya gue selalu ada sebagai manusia ada takut ya Dan ya. Of course. Dan ketakutan gue itu yang mungkin selalu gue ceritain dimanapun momen-momen ketakutan gue adalah kalau suatu saat gue udah rebah nih, ya, dan gue hanya menjadi sejarah gitu. Gue cuman khawatir suatu saat anak-anak gue ketika ditanya bapaknya siapa, dia bahkan tidak mau menyebut nama bapaknya siapa karena bapaknya nggak ada guna di dunia ini. Wow. Itu aja. Insya Allah gue bisa menjaga amanah itu karena ini amanahnya kan jadi di gue sebetulnya. Yeah. Bahwa gue harus menjaga diri gue benar-benar untuk bisa menjadi pilar bagi anak-anak gue dan bagi istri gue dan bagi keluarga, bagi orang-orang terdekat gitu. Dan ya, thank you man. Gue gak tahu mesti ngomong apa lagi, bingung gue. Yeah, bingung. I think thank you is enough. bingung. Karena itulah wow. Ketika kita mempunyai hubungan dan kedekatan sama Tuhan, orang-orang sekitar kita pun juga akan kecipratan that light gitu, cahaya tersebut gitu. Dan gue orangnya itu bisa ngerasa aja sih bro. Jadi that's why dari tadi itu gue benar-benar nikmatin banget gitu ketika lo bercerita bro. Buat gue dari awal kita bertemu dulu banget ya, kita pernah ngobrol, kita pernah diskusi, lalu kemudian kita ketemu di podcast lo yang pertama sampai sekarang tuh buat gue ya rezeki yang nggak pernah berhenti menurut gue. Oh, thank you. Maksudnya ada aja selalu momen-momen untuk gue saling kita saling bisa mengingatkan satu sama lain gitu ya bahwa ya hidup tuh ternyata seringan dan senikmat ini sebetulnya gitu ya. Dan kita membuat segala sesuatu menjadi even more complicated gitu. With more complications yang semuanya berawal dari pola pikir yang selalu terlalu jauh atau terlalu di luar nalar gitu. Sedangkan kita sudah punya porsi kita masing-masing gitu. Udah nggak usah mikirin yang bukan porsi kita, bukan porsinya kita gitu. Kita selamanya terlalu banyak berkutat dengan sesuatu yang berat-berat yang aduh udah deh. Itu sih. Jadi kayak gue seneng banget bisa ngobrol sama lu dalam arti gue juga kembali diingetin lagi karena kembali lagi manusia kan pasti ada balik-baliknya lagi, ada ketakutannya lagi, tapi diingetin lagi untuk yuk kita balik ke porsinya kita yuk manusia-manusia ini yang kadang-kadang nggak tahu diri merasa dirinya Tuhan. Iya nggak sih? Iya. Agree. Thank you so much, man. Thank you. Please, you're welcome. And I always respect you as someone yang
you're a very smart person. Lo benar-benar very smart dan lo mempunyai kedisiplinan yang sangat luar biasa. Gue pengen tahu men, kebiasaan-kebiasaan kayak syariat lu sendiri gitu ya sekarang ini to make you this version of Marcel, itu apa aja yang lu lakuin? Maksudnya kayak tadi, yes, sholat 5 waktu, bersedekah, dan habis itu puasa. Untuk memperdalam Al-Quran sendiri itu seperti apa? What is apa sih yang lu lakuin sampai kayak kebiasaan lu setiap hari gitu sampai bisa jadi seperti ini gitu? Gua nggak mau ngomong kalau kebiasaan sehari-hari karena gua khawatir ini menjadi sesuatu yang disalahartikan sama orang. Bahwa kembali lagi gua bukan tipe yang istilahnya itu bukan suka apa ya bahasa gua di kepala gua kok bahasa Sunda ya, suka nembong-nembongin gitu, suka nggak ngerti itu artinya tuh. Gimana sih ini Batak tapi nggak konsisten. Iya. Suka itulah ya jadi brand ambassadornya Bandung kayak gitu ya. Jadi show off gitu. Gua nggak mau dan aduh nggak ngerti. Tapi gini, khusus mengenai Al-Quran, gue punya waktu dari waktu gue belajar, waktu gue akhirnya memutuskan untuk masuk di tahun 2012 dulu ya, masuk. Kan gue tadi bilang bahwa ini juga proses panjang. Betul. Nggak kemudian langsung gimana-gimana sampai gue akhirnya punya pemahaman bahwa ternyata Marcel Siahaan itu nggak cukup hanya untuk paham aja. Dia harus menjalankan. Nah untuk proses itu juga kan nggak gampang. Nggak sebentar. Nah tapi khusus untuk mengenai pendalaman Al-Quran ini, nah gue punya rejeki ya. Jadi gue ada beberapa sahabat, terutama ada satu namanya Chandra. Kebetulan dia vokalis gue di Konspirasi. C Cukup Manik. Mungkin suatu saat lo bisa ajak dia ngobrol juga nih. C Cukup Manik? Iya. Oh si C. Iya si C. So I've learned so much from him. Oh wow. In terms of bagaimana istilahnya mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai Al-Quran. Bro, gue gak pernah ngobrol soal spiritual, padahal gue kenal sama C juga gitu. Tapi gue gak tahu kalau misalnya dia sedalam itu. Gue pikir ya kita ketemunya soal zaman MTV gitu kan, kita masih di dunia itu gitu. Dia adalah menurut gue satu figur ya yang menurut gue ini terserah dia nanti akan beranggapan apa. Tapi ini yang gue lihat adalah dia selalu sangat memikirkan bagaimana bahwa kesalehan personal itu merupakan sesuatu yang privat gitu. Ya. Dan dia merasa bahwa kesalehan sosial itu bukan menjadi yang utama. Dalam arti gini, kalau kita percaya bahwa kesalehan privat ini, kesalehan pribadi kita bisa kita maintain, itu semua nanti akan mengikuti kok. Dan itu terjadi. Ya contoh kayak misalnya gue menanyakan mengenai tata cara sholat yang benar, gue nanya ke dia. Lalu kemudian termasuk gue mau ngobrol sama lu ini, gue banyak diskusi sama dia juga karena gue nggak pengen ini menjadi sesuatu yang hanya gue dalamin sendiri. Tapi gue pengen ya seperti tadi ada suratnya yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan rasio, menggunakan nalar dan punya upaya untuk selalu bertanya pada mereka yang lebih tahu. Dan yang gue tahu si C ini kan memang dia suka baca, dia suka memperdalam dan dia juga punya referensi-referensi yang nggak main-main gitu ya mengenai kitab dan sebagainya. Jadi gue ngobrol sama dia bahkan kemarin terus terang aja gitu. Kita ada buka bersama di rumah gitu ya. Lalu kemudian kita Rima kan ada studio olahraga ya, satu tempat studio itu. Nah satu tempat studio ini kita mau bikin satu acara yang berbeda dari buka puasa sebelumnya gitu, dari tahun-tahun sebelumnya adalah apa? Kita pengen bukan bentuk tausiah tapi kita kayak ngobrol-ngobrol. Nah pada saat itu Rima langsung percaya bahwa sayang, kamu bisa minta tolong C nggak untuk ngobrol tentang apa pengalaman dia di bulan puasa, mengenai puasa, mengenai apa itu beribadah di bulan Ramadan. Kita ngobrol aja, terus langsung gue telepon kan. C, lu mau nggak gini, berikan kita kayak share gini. Waduh, terus dia kaget gitu. Ini bukan kayak tausiah gitu kan? Enggak. Kalau lo memang merasa lo harus begitu ya silakan. Enggak, jangan. Waduh, gue jadi stres nih gini. Enggak. Tapi kita nanti akan ngobrol misalnya kayak puasa itu apa sebetulnya maknanya.
Lalu kemudian di-refer ke Al-Quran seperti apa surat-suratnya. Oh wow, jadi dia udah mendalami seperti itu ya? Kita ngobrol gitu. Oke. Ya kalau orang lihat mungkin kayak tausiah. Udah jadi tausiah, tapi enggak. Kemarin itu ngobrol tuh benar-benar yang dia cerita tentang pengalaman, lalu kemudian kita satu persatu punya pengalaman sendiri, kita cerita. Lalu kemudian saling mengingatkan bahwa bahwa kita sebagai umat Muslim, dan ada teman kita juga yang Kristen juga di situ. Pokoknya apapun itu, ya. Apapun yang kita imani, apapun yang kita pelajari, jangan hanya cuman dipahami aja. Harus dikaji ulang, harus dikaji terus. Jangan hanya dihafal, ya. Apalagi misalnya secara linguistik ya, secara bahasa gitu ya. Kita perlu menghafal, tapi kita nggak mendalami apa artinya, karena itu akan berpengaruh kepada seberapa khusyuk kita. Ketika mengaji dan menjalankan si ayat itu dalam kehidupan kita gitu. That's good. Yang kembali lagi kan sebenarnya masalah kita adalah ketika kita melakukan sesuatu, kepala kita ngarep sesuatu itu harus jadi gitu. Tiba-tiba nggak jadi. Depresi lama, kesel, kecewa. This is the moment that I need to upgrade myself. Dengan berpuasa ini gue bisa mengupgrade supaya gue siap menghadapi 335 hari yang setelahnya ini. So good. Godaan terbesar itu bukan ketika orang baik digoda oleh sesuatu yang jahat, tapi ketika orang baik dia digoda oleh kebaikannya sendiri. Gila. Itu yang paling serem. Udah paling benar gue, yang paling asik udah. Antara bodoh sama bodoh amat gitu. Ignorant sama memang just plain stupid aja. Plain stupid aja. Minimal tidak menyakiti gue yang lagi puasa. Gitu kan. Tapi nanti setelah bulan Ramadan, they don't even care.